Indonesia itu luas, cuma sayangnya kebanyakan hal itu terjadi di Jakarta. Jadi kayaknya terlihat sempit banget. Tapi apapun, Jakarta dengan hiruk pikuknya, Jakarta dengan mimpi-mimpinya, Jakarta tempat semua orang memiliki cita-cita, dan tentu nggak semuanya memiliki kemampuan untuk bertahan secara baik. Hari ini gue akan ulas film Jakarta versus Everybody. Film Jakarta versus Everybody atau Jakarta The City of Dreamers kalau nggak salah judul bahasa Inggrisnya. Dan rilis film ini tuh udah ditahan beberapa kali kalau nggak salah ya, karena ada kasus saat itu, terus abis itu karena pandemi, dan akhirnya dirilis melalui media daring atau bioskop online, dan teman-teman bisa nonton secara legal dengan harga 30.000. Dan film ini diperuntukkan untuk 21 tahun ke atas, jadi kalau lo belum 21 tahun jangan nonton. Ngomong-ngomong, gue bikin video ini cukup larut, jadi gue nggak terlihat segar gitu. Biar segar. Oke, udah cukup lama gue nggak ngulas film lagi, dan kali ini cukup tertarik karena gue penasaran sebenarnya sama Jakarta versus Everybody. Dan ngeliat Jeffrey Nicole berantem di media sosial saat itu, gue jadi makin penasaran film Jakarta versus Everybody itu seperti apa sih. Seperti biasa, kalau gue mengulas film itu, gue akan jauh lebih fokus ngomongin cerita dan ngomongin karakterisasi. Lalu gue akan memberikan nilai gue secara keseluruhan, dan di sela-sela itu juga gue akan mengutarakan hal-hal yang gue suka dan apa yang menurut gue kurang. Sekarang gue mau mulai dari plotnya. Yang pertama, cerita ini mengisahkan tentang Dom yang ingin menjadi seorang aktor dan dia mencoba peruntungannya di Jakarta. Dan tentu ketika lo tinggal di Jakarta dengan segala sumber daya yang ada, mungkin ketika lo punya mimpi, terlihat suatu hal yang sangat mudah, tapi di sini menunjukkan kerasnya ketika lo tinggal di ibu kota itu seperti apa. Dan Dom ini terperangkap di sisi gelap Jakarta dengan beberapa rekanannya, yaitu Pinkan, lalu ada Radit. Gue sebisa mungkin mencoba untuk nggak ngasih spoiler gitu, tapi karena ini ulasan film, spoiler alert maybe. Secara umum gue suka premis dari ceritanya, gue suka ceritanya. Menurut gue ceritanya cukup menarik dan sangat berani gitu ngambil tema-tema seperti ini gitu. Dan ada beberapa adegan yang memang gue mengerti kenapa dijadikan 21 tahun ke atas. Kenapa gue suka gitu, karena ketika kita bicara kota-kota besar, apalagi Jakarta, itu kita dibayangkan selalu kehidupan yang mewah, gedung tinggi dan lain-lain gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang mungkin terbiasa melihat realita Jakarta yang seperti itu, kita tuh nggak pernah terekspos banyak sama hal-hal sisi gelap dari Jakarta. Dan secara premis juga itu menurut gue cukup menarik gitu. Gimana sih seseorang yang mungkin aslinya bukan dari Jakarta, nggak terlalu jelasin gitu ya si Dom ini asal dari mana, dia cuma bilang dia sukunya dari mana gitu. Tapi apakah dia orang rantau atau bukan, itu debatable, bisa didebatkan gitu. Tapi gue berasumsi ya dia datang ke Jakarta itu untuk mencoba peruntungannya untuk menjadi aktor. Dari segi cerita, gue masih beranggapan banyak hal yang realistis gitu. Kayak misalnya ada orang mau casting gitu. Di situ ada adegan ketika Dom mencoba untuk casting gitu, tapi dia itu menjadi subjek pelecehan, let's say gitu. Dan menurut gue itu suatu hal yang memang terjadi dan kayak biasa didengar gitu kan. Asumsi gue ya mungkin ini terinspirasi dari kisah nyata. Karena ketika orang nulis cerita gitu, ketika orang memiliki cerita atau sedang menulis cerita, biarpun itu karya fiksi, pasti ada hal-hal yang memang terinspirasi dari kisah nyata gitu. Dan gue nggak heran kalau misalnya dunia entertain memang masih ada hal-hal seperti itu terjadi. Pas gue nonton awal-awal gitu, ngelihat dari dialognya yang cukup dibilang kasar gitu, kasar dalam arti gue mungkin nggak sering dengar, mungkin gue nggak terlalu sering dengar kata-kata umpatan di film Indonesia gitu. Jadi ya gue cukup mengerti kenapa ini 21 tahun ke atas. Tapi gue bisa nebak banget bahwa cerita ini ditulis oleh laki-laki. Dan ternyata terbukti waktu gue liat ending creditnya itu story by Robby Ertanto, sutradaranya, yang ngomong-ngomong ada juga di film itu, dia ada cameo-nya. Lalu ada Jeffrey Nicole.
dari awal kayak gue udah sedebak ini laki nih yang nulis cerita, dan ya itu ternyata terbukti. Dan yang gue senang dari cerita ini adalah ya bener-bener banyak eksplorasi yang dijalankan, hal-hal yang realistis, misalnya bagaimana pengedar narkoba itu menjalankan aksinya, bagaimana mereka menyebarkannya gitu. Walaupun ini agak spoiler gitu, ada hal yang menurut gue emang beneran ya kayak gini gitu. Misalnya kayak di waktu ada adegan gitu, si Dom ini jadi tukang pizza gitu, terus tiba-tiba dimasukin obat tersebut di tempat lain atau gimana gitu. Kayak menurut gue apakah itu beneran terjadi? Ya gue nggak tahu ya, karena gue nggak berpengalaman akan hal itu. Tapi ada momen yang bikin gue jadi bertanya-tanya juga, apakah bener ini terjadi gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut gue nggak realistis. Nah, hal yang menurut gue nggak realistis juga, bukan nggak realistis ya, gue mempertanyakan sih. Kayak misalnya gini, ada beberapa momen yang menurut gue itu sangat random gitu. Kayak misalnya nih, kayak Dom ini kan tadinya sendiri gitu kan, terus dia kesel gitu, terus tiba-tiba dia bisa mendapatkan pertolongan dari orang secara random gitu, karena dia ketemu sama Pinkan dan Radit ini kayak random aja gitu loh. Kayak misalnya, lo mau gue bantuin nggak gitu kan? Oh iya, gue minta duit gitu. Nggak usah deh, lo cariin gue rumah aja gitu, tempat tinggal 300 ribuan gitu. Dan jadi menurut gue kayak agak sedikit random gitu, kecuali kalau memang dari premis itu sudah dijelaskan bahwa mereka saling mengenal. Dan sayangnya di film ini juga banyak memberikan plot hole menurut gue gitu. Kayak misalnya hubungan Dom sama Kansa, kayak Kansa ngilang gitu aja gitu, atau mungkin memang digambarkannya hanya teman tapi mesra atau gimana gitu, tapi kayak nggak lengkap aja gitu ceritanya. Dan yang gue sangat sayangkan di cerita ini, nggak ada konflik berat gitu yang membuat gue terkoneksi gitu sama karakter-karakter yang dimainkan. Walaupun secara umum yang akan gue bahas nanti selanjutnya itu tentang karakterisasi mereka dan bagaimana gue melihat aktingnya, tapi sangat disayangkan. Ini rasanya kayak gue dengerin cerita temen gue gitu, tapi nggak sampai lengkap, nggak sampai habis, karena serandom itu menurut gue. Dan gue paham betul film-film kayak gini tuh memang mencari plot twist gitu untuk bikin kita kaget. Tapi gue hanya cukup kaget itu ketika ada adegan panas. Dari segi cerita gue nggak ngerasa, wow ternyata seperti ini ya. Bahkan kayak gue bisa prediksi gitu, ini akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini gitu. Menurut gue itu bisa diperbaiki sih kalau kita ngomongin karakterisasi atau karakter gitu. Mungkin plot twistnya itu jangan sama semua deh, jangan semuanya itu ternyata pengedar, kayak gue bisa nebak hal itu. Lalu menjelang di ending gitu, menurut gue endingnya tuh anti klimatik banget gitu ya, karena apakah emang cerita ini mau dibikin interpretasi terbuka atau gimana gitu. Jadi gue nggak puas gitu ketika gue ngeliat ketika gue nonton tuh gue nggak puas sama bagaimana mereka menutup ceritanya. Nggak ada monolog yang bikin kita jadi mikir apa yang terjadi gitu. Karena menurut gue ketika lo mau bikin ending yang open interpretations gitu atau yang interpretasi terbuka, at least tuh ada bridgingnya gitu. Gue semoga lo ngerti maksud gue ya. At least ada bridgingnya gitu, kayak ada pengarahnya dan yang bikin kita jadi mikir gitu apa yang terjadi. Kayak misalnya yang ada adegan Radit ini, ada adegan Radit yang ditangkap, itu juga menurut gue momennya cukup random gitu, dan kayak memaksakan ternyata dia juga punya hubungan seksual sama ibu kos atau ibu yang punya rumah. Itu kayak hal-hal yang gue mikir, kok gini gitu ya. Although it's kinda expected. Jadi ya secara dari cerita ya gitu sih, menurut gue cukup berani dan cukup menarik dari premisnya, tapi gue nggak merasa terpuaskan dari segi cerita gitu, karena banyak plot hole satu, dan apa ya, kurang klimaks aja gitu. Gue nggak merasa terkoneksi sama pemain dan cerita. Karena gini, kadang gini loh, kayak pemain tuh udah bagus tapi kalau ceritanya tuh kurang, percuma gitu. Terus gue akan ngomongin karakter dan karakterisasi. Dan untuk karakter dan karakterisasi ini mungkin gue nggak akan bahas semua, tapi gue akan membahas yang menurut gue karakter-karakter yang paling menarik atau mendapatkan perhatian gue paling banyak. Yang pertama itu ada tentu Jeffrey Nicole sebagai Dom. Sepemahaman gue, dia ini syuting film ini tuh ketika umur dia 19 tahun.
yang menurut gue agak sedikit ironi gitu, karena film ini 21 tahun ke atas tapi yang mainin itu anak umur 19 tahun. Let's face it, Jeffrey Nicole is one of the brightest star in Indonesia, and not only that, he's also, I personally think he is also one of the most attractive male I've ever seen. Walaupun gue nggak terlalu banyak nonton filmnya dia gitu. Beberapa film yang gue tonton itu ya dari Dear Nathan, terus ada apa sih film horor dulu tuh yang dari game, pokoknya itulah gitu. Di situ tuh gue pernah, dulu tuh gue pernah diskusi sama teman gue kayak ngomongin Jeffrey Nicole gitu, terus kayaknya dia lagi ngebahas film apa gitu yang ada Jeffrey Nicole-nya, terus gue pernah bilang sama teman gue tuh kepengen lihat Jeffrey Nicole tuh main film yang emang serius, yang ceritanya agak serius gitu, yang nggak selalu cinta-cintaan or whatsoever, karena kayak jangan kayak tipikal gitu loh, tipikal oh cowok ganteng nih, jadi selalu main film-film yang berupa teen lead gitu. Gue tuh pengen banget ngeliat dia bereksplorasi, dan dia cukup banyak bereksplorasi di film ini, dan gue senang sama aktingnya. Bahkan gue bisa menilai dia sangat mengeksplor karakter Dom ini seperti apa, dan kayak apa ya, dan kayak nggak dibuat-buat gitu. Gue kalau punya kesempatan tuh gue pengen banget deh ngajak dia ngobrol gitu, kayak gue pengen nanya di saat film ini tuh dia gimana cara eksplorasi dirinya gitu. Dan yang gue senang juga kayak penggambaran diri dia tuh juga apa ya cukup dipercaya gitu, kayak misalnya yang dia dekil atau kayak gimana, tapi kayak lo percaya bahwa memang terlihat seperti itu gitu. Karena kan kayak ada kadang tuh suka ada beberapa momen kalau di film gitu, kayak gayanya tuh nggak bisa dipercaya bahwa situasinya seperti itu gitu. Dan menurut gue ini cukup menarik. Terus yang ada beberapa, terus kayak adegan panasnya dia gitu, yang pas dia lagi buka BH, kayak gue mikir anjir nih dia jago banget nih buka ginian. Bercanda, tapi menurut gue itu salah satu bagian eksplorasi yang cukup apa ya, menurut gue tuh cukup baik gitu, dan itu susah gitu loh untuk lo bisa menjalankan adegan tersebut. Lo kebayang gak sih kayak lo tuh punya adegan panas sama orang gitu, tapi lo tuh ditontonin sama orang gitu. Di situ kan ada kru gitu, dan dia cukup nyaman memainkan itu gitu. Jadi gue bisa merasakan kayak ada rasa kenyamanan antara dia gitu, chemistry dia dan lawan mainnya, atau mungkin dia memiliki rasa kepercayaan tersendiri sama sutradara gitu, sama krunya. Ada rasa yang terbentuk di situ. Jadi ketika gue nonton tuh gue nggak ngerasa awkward gitu, gue nggak ngerasa canggung banget. Walaupun ada beberapa bagian yang menurut gue penyampaiannya tuh apa ya, kayak agak natural gitu. Tapi lagi sejauh ini gue cukup puas sama apa yang dia tampilkan sebagai Dom. Lanjut, itu ada Wulan Guritno sebagai Pinkan. Kayak karakter Pinkan ini menurut gue tuh kurang diselamin ya, kayak maksudnya nggak terlalu banyak yang kita tahu tentang dia gitu, kayak background yang diberikan ke kita itu sedikit gitu. Terus kayak juga ada nggak tahu ya, ini mungkin cuma gue gitu ya, gue yang merasa gitu, karena gue nonton film ini tuh pas jam 1:30 pagi gitu, jadi gue agak-agak ngantuk gitu. Tapi kayak menjelang di akhir itu gue ngerasa ketika dia nangis gitu karena pasangannya menghilang, gue ngerasa kayak kok agak kurang ya gitu. Gue nggak bisa bersimpati sama dia gitu, karena kayaknya kalau rasanya tuh kayak dari adegan, dari apa yang dia lakukan gitu, gue beranggapannya gue bisa bersimpati sama dia gitu. Tapi kayak sampai akhir pun gue kayak ngerasa bodoh amat gitu. Tapi gue nggak bermasalah sih sama cara penyampaian dialognya gitu atau gimana. Menurut gue tuh cukup natural gitu, dan gue percaya gitu, gue mendengarkan apa yang dia ucapkan gitu. Tapi gue ngerasa banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplor dari sosok Pinkan ini gitu. Dan tentu kayak apa yang terjadi sama dia juga nggak dijelaskan di akhir film. Jadi ya gitu deh, sayang banget ceritanya. Jadi sebenarnya banyak banget potensi yang bisa dieksplor dari setiap karakter di sini gitu. Terus ada Ganindra Bimo sebagai Radit. Kayaknya gue sempat dengar kalau dia itu harus naik berapa belas kilo gitu untuk meranin peran ini gitu. Dan sama sih menurut gue secara umum apa yang dia sampaikan gue cukup percaya gitu. Walaupun itu tadi kayak penggambaran karakternya dia tuh apa ya, bagus gitu, tapi gue kayak ngerasa nggak peduli sama dia gitu loh. Dan banyak banget momen random yang terjadi di karakter ini gitu. Bahkan kayak yang tadi gue bilang, dari awal dia ketemu Dom itu tiba-tiba ngajak bareng, ayo lo ikut gue aja gitu, terus tiba-tiba jalan. Mungkin itu suatu hal yang
terjadi gitu ya, memang benar terjadi, tapi gue nya nggak terlalu banyak. Tapi gue harus akuin chemistry dia sama Wulan Guritno sebagai Pinkan tuh dapat bagus gitu. Jadi ya secara umum itu yang bisa gue sampaikan. Terus lanjut ke Jajang si Nur. Jadi di cerita itu kan si Radit sama karakternya si Yayang Sinur ini sebagai ibu kos. Gue bilangnya ibu kos karena kayaknya nggak dikasih tahu juga namanya dia siapa saat itu gitu. Punya hubungan pribadi juga tuh, ada rasa si Radit ini ngerasa sexually frustrated gitu, dia frustrasi secara seksual dan akhirnya lo bisa nebak kayak dia tuh ada hubungan sama si ibu kos ini gitu. Tapi gue ngerasa karakter ibu kos ini dan dengan peran ibu kos yang dimainkan dengan artis senior tuh banyak banget yang there are a lot of missing opportunity gitu, banyak banget hal yang hilang gitu. Sayang banget kalau karakternya dia itu hanya dikerucutkan menjadi seperti itu aja gitu. Jadi substansi kehadiran dia itu tuh menurut gue kayak aneh aja gitu. Di sisi lain tapi gue senang dia itu memerankan perannya sebagai ibu kos yang centil, yang agak genit gitu. Lo akan menemukan beberapa momen dia ngegoda si Dom gitu kan, dan bahkan ada adegan dia selesai tidur sama si Radit gitu. Menurut gue ketika ngeliat tuh juga kayak wah nih ibu genit nih. Cerita dia tuh kurang dieksplor, kayak gue nggak tahu dia latar belakangnya tuh apa. Tahu diungkapkan di ending terakhir tuh bahwa dia tuh sama juga kayak Radit nih, dari urusan kerjaan dia seseorang yang menggunakan juga gitu. Kayak sayang aja gitu loh, kayak seakan-akan kayak kehabisan ide nih karakter ini, plot twistnya tuh apa gitu. At least itu yang gue lihat ya, setidaknya itu yang gue bayangkan pas gue nonton Yayang Sinur sebagai ibu kos. Pada akhirnya apa yang gue lihat juga cukup gitu, tapi gue hanya menyayangkan karakternya dia tuh dieksplorasinya sangat sedikit. Terus mungkin yang terakhir yang mendapat perhatian gue itu adalah Dea Panendra sebagai Kansa. Gue salut sama dia, gue harus tepuk tangan sama Dea Panendra yang dia mau berakting dengan scene yang risky. Itu butuh keberanian yang sangat besar dan gue bisa melihat dia sangat komit dengan perannya. Tapi sayangnya dan di sini sebenarnya dia itu digambarkan sebagai orang yang sebagai katalis supaya Dom ini tuh mau mengejar mimpinya gitu, kayak ada percaya. Tapi sayangnya bisa gue bilang di sini peran dia itu direduksi jadi one night stand, jadi TTM-nya si Dom aja sih. Kita nggak tahu abis itu dia kemana segala macam. Pada akhirnya cuma direduksi sebagai teman tidur, dan sangat disayangkan untuk orang yang berani mengeksplor karakter seperti itu. Hanya direduksi sampai situ aja, dan iya itu sangat disayangkan. Tapi gue tetap kasih jempol 2 untuk Dea Panendra sebagai Kansa saat memerankan perannya. Jadi ya MVP acting, untuk MVP karakterisasi gitu, gue salut sama Jeffrey Nicole dan Dea Panendra, itu mendapatkan perhatian gue lebih, karena sisanya itu menurut gue udah karena artis senior gitu, gue berekspektasi mereka akan memainkan perannya dengan baik, walaupun pada akhirnya gue agak sedikit kecewa karena perannya mereka tuh sangat direduksi. Ngomong Jeffrey Nicole, gue ngebayangin nih kalau misalnya gue tuh kerja sama dia sebagai publicistnya atau sebagai PR timnya dia gitu. Kayak ini sering banget banyak banget hal yang terjadi gitu sama dia. But again, that's his charm. But anyway, great job for all of them. Dan terakhir penilaian secara umum, pada akhirnya cerita ini cukup berani untuk dibawakan gitu, menggambarkan konsep-konsep gelap yang terjadi di DKI Jakarta, ibu kota tercinta ini yang sebentar lagi akan pindah nih status ibu kotanya. Gue senang sama ceritanya, gue senang sama premisnya, gue cukup puas dengan actingnya. Tapi sayangnya gue melihat ini sebagai cerita yang kurang lengkap. Kayak gue baca diarinya orang, gue baca diarinya Dom, tapi nggak selesai gitu. Jadi ya dari segi cerita premisnya bagus, tapi gue kurang puas sama penyampaiannya.
Terus ada beberapa catatan juga kayak pembicaraan tentang mimpi gitu. Emang sih tadi gue bilang gue nggak ngomongin secara teknis gitu, tapi kayak yang dia ketika Dom sama Radit tuh ngomongin mimpi tuh, gue tuh nggak bisa ngelihat dengan jelas gitu. Kayaknya lebih baik kalau shotnya itu emang dideketin aja gitu, ngeliat ekspresinya masing-masing. Tapi kembali itu mungkin cuma gue. Ya dari 1 sampai 5 gue akan kasih film ini 3. Dan 3 ini kebantu ya karena karakterisasi pemainnya sih. Dan ya itu tadi ya, kenapa nggak 4, kenapa nggak 5, ya itu karena banyak plot holes-nya. Terus endingnya juga nanggung. Artinya nanggung itu tadi kalau mau dibikin interpretasi terbuka, tapi kok nggak ada bridgingnya gitu. Jadi gue bingung juga ini menganalisis itu seperti apa. Jadi kayak incomplete story atau cerita nggak lengkap. Ya itu tadi ulasan gue tentang Jakarta City of Dreamers atau Jakarta versus Everybody. Dan ya teman-teman bisa berinteraksi sama gue di media sosial lainnya. Kalau mau, subscriptions is always optional. And yeah, I'm not really good at promoting things. Gue nggak terlalu jago untuk promosiin suatu hal. But I'll see you guys next time. Until then, have a great day and be kind. We live in crazy world right now. Yeah, I'll see you guys next time. Bye.